Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bil wahdaniyati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bin nubuwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi bimtithali awamiri wa ijtinabu nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai pembuka dalam khutbah Jumat ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Khususnya adalah nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa terus istiqomah dalam beribadah. Semoga ibadah kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan untuk meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Tidak ada satupun alasan yang kita gunakan untuk meremehkan orang lain. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sesama terus terjalin. Karenanya kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun, apalagi sampai menghujat, membuka aib orang lain. Sebab bisa jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita hujat, itu adalah merupakan mereka yang punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Hal ini sebagaimana terekam dalam Quran yang kami sebutkan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kami saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang etika setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya, dan etika seorang mukmin dengan semua manusia secara umum. Dengan kata lain, kita tidak diperkenankan meremehkan orang lain, baik yang seagama maupun tidak. Kita tidak diperkenankan meremehkan sesama muslim, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain. Bukan berarti karena mereka lebih mulia dari umat Islam, bukan. Hanya saja bisa jadi nasib akhir hayat mereka yang lebih mulia dari kita karena mereka masuk Islam. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia merupakan salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Bahkan sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Nabi. Namun apa yang terjadi para hadirin, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Sayyidina Umar memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam. Bahkan kalau hari ini panjenengan berkesempatan ke ziarah Makkah Madinah, makam beliau berdampingan langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan 5 tips agar kita tidak meremehkan orang lain dalam keadaan apapun. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah dalam hati bahwa kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan lebih sedikit dari maksiat dan dosa yang pernah kita buat. Maka sudah pasti dia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Cara yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakin bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak dari ibadah dan kebaikan kita. Dengan demikian tentu ia juga lebih baik dan lebih mulia dari kita. Kemudian yang ketiga, ketika melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam bawah hati, ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah berupa pengetahuan, dan semua ibadah dan perbuatannya akan berlandaskan dengan ilmu. Tentunya ia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Kemudian yang keempat, ketika bertemu dengan orang bodoh, maka katakanlah dalam hati bahwa jika ia melakukan kesalahan, maka pada hakikatnya kesalahan itu disebabkan oleh karena ketidaktahuannya. Sementara kita melakukan kesalahan disertai dengan pengetahuan, tentu hal ini juga lebih baik daripada kita. Yang terakhir, jika kita juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakan dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat setiap orang. Kita tidak akan pernah tahu akhir hayat kita seperti apa. Bisa jadi mereka yang non-muslim akan masuk Islam dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah.
dan bisa jadi kita akan tersesat dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu apa yang perlu kita lakukan saat melihat atau mendapati orang-orang yang melakukan kesalahan? Kita dianjurkan untuk banyak belajar, menjadikan kesalahan orang lain tersebut sebagai peringatan agar kita tidak melakukannya. Itulah cara yang terbaik, bukan kemudian malah ikut-ikutan mencaci maki orang-orang yang berbuat salah, bukan kemudian kita buka aibnya dengan majelis rasan-rasan atau majelis ghibah, bukan pula kita umbar aibnya di media sosial. Sementara itu kita tidak tahu, mungkin mereka sudah bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Tapi kita yang mencelanya, kita yang membuka aibnya, merasa kita lebih baik dari mereka, akhirnya tidak pernah minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Pada akhirnya orang-orang yang kita caci sudah terbebas dari dosa, sedangkan kita masih berlumuran dosa karena lupa bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga khutbah singkat ini ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.